kembali lagi di Ruang Ganti. Ruang yang Di nanti-nanti. Oke, kali ini kita kembali lagi bersama host yang semestinya. Ya, host yang kita tunggu-tunggu. kagak ada. Oh, enggak ya? Kagak. Pengantin baru. Kenapa lo nyautin dah? Oke, kita sudah bersama Bang Alif. Wow. Ya, kita kembali lagi akan membahas seputar sepak bola Indonesia, Bang, tentunya. Emang kemarin kagak? Kemarin AFF sih. Oh. Timnas tetap Timnas, Indonesia iya. sih, cuma AFF kita tuh kemarin. Itu bareng wanita cantik. Yang bikin lu cinlok ya? Waduh, kacau nih orang. Jadi kali ini kita mau bahas yang lagi rame nih, Bang. Terkait pendaftaran calon ketua umum, calon wakil ketua umum, terus exco PSSI. Kalau dari nama-namanya nih banyak nih, Bang. Banyak banget, sekitar berapa orang tuh kemarin ya terdaftar tuh. Ada ketumnya tuh ada 5 orang. Waketum berapa tuh? Pokoknya puluhan lah. Belasan kalau waketum mah. Belasan ya waketumnya, tapi exco yang banyak banget. Exco 83. 83. Kalau dari pendapat lu sendiri dari nama-nama tersebut gimana nih, Bang? Apanya yang gimana nih? Ya pendapat lu ada yang mungkin lu sorotin banget kah? Atau ada yang ini udah biasa nih gitu? Kalau gua ada beberapa nama-nama lama yang muncul lagi. Salah satunya Jamal Aziz. Kalau orang-orang di era 2010-an atau dari belasan awal tuh mungkin familiar lah sama nama Jamal Aziz gitu. Orang berlogat Jamal Aziz Madura. itu exco ya berarti? Exco. Berlogat Madura yang ya kalau dulu lagi ribut-ributnya KPSI, PSSI dulu tuh dia salah satu orang yang ada lah di saat itu. Iya. Dia orang-orang yang kalau kata anak sih satu gerbong sama Lanyala Mataliti karena terakhir pun dia memberikan dukungan secara langsung untuk ayo kalau lu mau bener ya dukungnya ke Lanyala gitu. Iya. Tuh salah satu orang lama yang menurut gue turun gunung lah balik lagi ke PSSI. Sepak bola lagi. Apapun alasannya gue nggak tahu tapi yang penting dia ada lagi. Yang nama lain yang menurut gue mengejutkan adalah keberanian seorang Bima Sinung sih, CEO PSM di Jakarta. Menurut gue dia sangat berani karena dia masih setahu gue 2019 dia baru ke Solo United CEO presiden gue lupa. 2021 dia pindah ke PSM jadi CEO. Artinya kurang lebih baru 2-3 tahunan lah dia tahu. Di posisi top level bola lah. Cuma gue nggak tahu kalau dia di sepak bolanya udah lama mungkin ya. Mungkin dia udah lama tapi keberanian dia masuk di level tingginya. Keberanian dia jadi exco tuh menurut gue salah satu hal yang gue apresiasi gitu karena namanya anak muda mungkin dia bagi gue seorang Bima Sinung itu masih muda dibandingkan sama nama-nama lain lah ya kayak yang tadi udah gue sebutin Jamal Aziz terus Ahmad Rian dan sebagainya. Artinya dia nama baru yang menurut gue tuh gagasannya meskipun belum banyak orang yang tahu siapa sih Bima Sinung ya, tapi layak untuk kita nantikan dengan gagasan-gagasan dia sebagai orang baru di dunia sepak bola. Karena kita udah suatu usia kita mungkin agak capek, agak bosan dengan orang itu aja gitu. Dan besar harapan gue seorang Bima Sinung kalau toh dia mungkin di periode sekarang nggak masuk ya mungkin di periode selanjutnya. Artinya gue berharap nama-nama kayak Bima Sinung atau ada satu nama lagi yang menurut gue bagus, ketua Asprof Yogyakarta kalau gue nggak salah, Mas Hauki. Halo Mas, gue tahu beliau ketika 2019 dia juga daftar jadi exco juga, tapi dia nggak lolos. Dia gagal lah. Dia salah satu orang yang menurut gue bisa membawa perubahan. Sebenarnya banyak ada banyak orang, tapi kalau dari gue udah saatnya orang-orang muda yang memimpin atau yang berada di dalam kepengurusan PSSI gitu udah rombak lah. Harusnya. Udah saatnya lah jangan nama-nama yang itu lagi gitu udah saatnya PSSI itu diisi oleh orang-orang baru lah. Mungkin ada Mas Kurniawan, ada Mas BP, ada Popon, Bonario yang udah saatnya mereka maju lah dan kayaknya ada si Raffi Ahmad juga. Raffi Ahmad masuk. Terlepas apakah nanti dia lolos administrasi apa enggak, karena kan setahu gue ada 2-3 tahun lebih berkecimpung di dunia sepak bola. Gua enggak tahu. Tapi ini kan juga baru bakal calon kan Bang ya, belum resmi. Karena ntar akan ada diverifikasi secara administrasi sama komite pemilihan. Mungkin berkas-berkasnya kali ya. Iya, berkas karena setahu gue besok itu si Pak Bima Sinung itu mau ngeluarin berkas lah gitu. Jadi gue sih besar harapan gue
komite pemilihan sekarang itu fair lah. Maksudnya kalau dia lolos, enggak ya enggak gitu. Ya, ya, Apapun yang terjadi kita dukung Pak Amir Burhanuddin untuk membawa sebagai komite komite pemilihan dan komite banding pemilihan yang dipimpin oleh si Gusti Randa. Gue pengennya fair-fairan aja demi Papua Indonesia. Kalau dia emang lolos secara administrasi lolosin. Iya, kalau enggak gitu. ya jangan dimasuk-masukin ya. Iya, kalau berarti dan juga kepada calon-calon kalau misalnya secara administrasi lu kurang atau lu salah, legowo aja nerima aja. Benar, gitu. benar. Tapi ini juga gue menyoroti ini sih Bang, apa namanya, Hasani Abdul Ghani nih, maju lagi kan. Karena memang ya kalau gue kan ngeliat karena gue cukup mengikuti timnas ya, dia mengurusi banget naturalisasi kan bareng sama Hamdan ya, Hamdan Hamedan. Nah itu menurut gue sih ini mungkin dia merasa tugasnya belum selesai kali ya Bang. Mungkin. Makanya dia masih mengajukan lagi kan. Tapi kan kalau secara tadi yang lu bilang kita rombak-rombak sama yang baru-baru. Mungkin kan. ada beberapa yang ada beberapa nama lama yang bisa kita pertahankan atau mungkin juga enggak karena selalu ada orang baik dalam satu rumah yang buruk itu menurut gua. Dan masalahnya kembali lagi semua kan ada di tangan voters. Yeah. Orang baik pun bisa kalah sama orang yang punya banyak suara gitu. Benar, ini benar. Karena kita jatuhnya bukan dipilih oleh orang umum tapi oleh voters dan votersnya kan klub-klub dan asprof dan yang menurut gua kuncinya ada di mereka sih bukan. Kalau kita sebagai orang awam mungkin ngelihatnya gue pengen ini masuk tapi kan kuncinya di voters. Kalau votersnya dalam tanda kutip dapat uang dari orang lain kita nggak tahu. Iya, tapi emang banyak nama-nama lama juga sih Bang ya. Iya, masih muncul lagi gitu. Oke, mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Ganti. Ya, kembali lagi di Ruang Ganti. Ruang yang di nanti. Oke, Bang Ali makin semangat nih kayaknya. Jelas dong. Oh, enggak ya? Enggak dong. Ya, memasuki segmen kedua kita tentu masih ngebahas calon-calon bakal ketua umum, wakil ketua umum dan ekskop PSSI. Betul. Ini ada banyak-banyak nama, terus ya kita perlu menyoroti nama-nama besar juga nih, Bang. Yang mencalonkan diri untuk menjadi ketua umum PSSI. Di antaranya ada Erick Thohir, terus ada Lanyala Mataliti, ada 5 ya kalau nggak salah ya? Ada 5. Lanyala Mataliti, terus ada Doni Setiabudi, Fahri Jemi Prancis, sama Arief Putra Wicaksono. Dari 5 nama ini nih Bang, ada nggak sih maksudnya catatan khusus buat nama-nama ini gitu? Dari lu pribadi. 5 orang ini, 2 orang orang lama. 3 orang tuh daftar tahun lalu periode kemarin. Oh, yang Arief Doni sama Fahri. Calon ketua umum. Si Kang Jalu atau si Doni itu Waketum kalau gua nggak salah. Terus si Ferry Jami itu juga daftar calon ketua umum tapi dia mundur di tengah. Kurang 2 jam 3 jam sebelum pemilihan lah. Karena gua ada waktu kongres itu jadi sempat ada perdebatan lah rame waktu ya namanya juga pemilihan ada rame dan dia salah satu orang yang kalau gue nggak salah dia mundur di hari H kurang berapa jam lah. Terus 2 orang nama yang lain ini Lanyala sama Erick Thohir sebenarnya bukan orang baru lah. Lanyala kita tahu tahun lalu sebelumnya sebenarnya nama dia diajukan tapi dia menolak. Terus Erick Thohir lah kita tahu lah siapa Pak Ete gitu. Beliau Menteri BUMN, 2001 dia menjabat bendara di Persija waktu Persija juara. 2014 dia jadi wakil komisaris atau apa itu di Persib juara. 2019 baru berapa yang dia di Inter Milan, beli sahamnya Inter Milan. Sebenarnya kelima nama ini atau kalau kita mau ngurusin lagi 2 nama ya yang kuat banget. Erick Thohir sama Lanyala ini bukan orang baru dari dunia sepak bola. Terlepas dia atau mereka kedua punya CV-nya masing-masing, tinggal masing-masing para voters lah. Bahkan Lanyala juga maksudnya menyatakan kayak merasa terpanggil lagi nih untuk mengembalikan sepak bola. Ya, gue nggak tahu terpanggil karena apa ya, Pak. Siapa yang manggil Anda, gue nggak tahu siapa yang manggil. Iya, saya juga nggak tahu kan yang manggil siapa. Cuman kalau lu cek Lanyala Mataliti kan dalam tanda kutip dia pernah meminjamkan uangnya untuk PSSI. Artinya PSSI masih punya hutang. Gue nggak tahu hutangnya udah berapa belum. Tapi itu salah satu yang ya mungkin ada utang budi dari PSSI mungkin. Atau ngerasa kayak gue udah lama nih gue nggak ke PSSI atau
gue butuh kendaraan baru nih gitu. Gue nggak tahu ya. Iya, jadi Tapi masuknya Lanyala memang cukup mengejutkan bagi gue sih. Karena dia udah vakum 4 tahun kurang lebih lah, dia nggak ngomongin bola tapi tiba-tiba tahun kemarin dia mulai rame kan yang dia ikutin nonton timnas, AFF juga mulai kan, artinya memang manuvernya tuh mulai kelihatan udah dalam beberapa bulan terakhir lah. Kalau PT oke lah, udah tahu lah orang. Oke, orang-orang banyak yang ya emang kalau olahraga dia gila olahraga lah pokoknya intinya. Tapi satu nama lagi ada Ratu Tisha nih Bang. Itu dulu mantan sekjen PSSI kan. Mantan sekjen PSSI betul. Terus jadi wakil presiden AFF. Terus sekarang mencalonkan diri sebagai waketum. Waketum, betul. Gimana menurut lu Bang dia? Maksudnya apakah memang seharusnya dia balik lagi ke PSSI? Menurut gue iya sih. Maksudnya gini, Ratu Tisha dengan segala pengalamannya, track recordnya di sepak bola Indonesia, menurut gue dia masih layak untuk dijadikan atau salah satu nama yang mengisi pos penting di PSSI. Sekjen PSSI yang dulu bilang dia sekjen PSSI, dia wakil presiden AFF, terus dia juga FIFA Master di waktu dia masih kuliah kalau nggak salah. Artinya secara kepangkatan sepak bola dia paham lah. Paham pasti. Bukan bahkan kalau dia diduelin sama calon-calon yang lain, bahkan orang-orang lama di PSSI, gue yakin dia akan menang gitu. Oh iya. Gue amat yakin. Kita ngomongin track record, kompetensi ya, bukan ngomongin voter segala macam. Kita ngomongin kualitas sepak bola gue yakin dia akan menang. Secara objektif. Iya, dia akan menang. Tapi kan masalahnya adalah voters. Dia mundur tuh 2021 atau 2020. Artinya ada waktu 2-3 tahun yang dia miss dari sepak bola Indonesia, dia hilang gitu. Iya. Seberapa kuat dia punya pengaruh di voters Indonesia. Yang setahu gue dia megang 6 voters kan. Salah satunya PSIM. Si Pak Bima Sunung kemarin ngomong gue akan milih Ratu Tisha gitu. Bahkan dia menemani langsung Tisha berdaftar. Masalahnya adalah bukan rahasia lagi kalau ketika lu daftar lu bawa nama voters yang jadi atau orang yang mengajukan lu buat ke PSSI. Masalahnya adalah ketika hari H itu bisa berubah. Nah, ini suka terjadi ya. Itu amat sangat sering karena pemilihan PSSI itu bukan pemilihan presiden. Kalau pemilihan presiden ya udah pasti biasanya. Karena itu urusannya orang-orang umum. Kalau ini benar-benar voters doang yang oh iya benar, ini karena mencakup lingkupnya ya itu aja gitu. Kalau beda sama pemilihan umum ya rakyat. Kita yang milih kalau voters ya orang-orang tertentu. Orang tertentu yang akan milih dan seberapa kuat si Ratu Tisha punya pengaruh di para voters gitu. Nggak cuman klub ya. Kalau klub jumlahnya tuh nggak sebanyak Asprof atau Askap gitu. Mereka tuh memegang peranan penting dalam pemilihan ini. Padahal Asprof juga nggak ada andil apapun di sepak bola Indonesia menurut gua. Seperti itu saja kalau ada yang agak kurang menerima, tapi apa yang memang begitu mungkin yang lu lihat ya. Iya. Tapi melihat ini juga kan ada nama BP, nama Ponaro nih. Ini salah satu yang maksudnya legend timnas lah ya. Sama Kurniawan. Iya. Menurut lu dari 3 pemain ini singkatnya gimana sih Bang? Pendapat lu tentang udah saatnya pemain bola kita dapat jatah untuk, bukan jatah sih, dicoba untuk mengisi pos di PSSI gitu. Udah saatnya lah orang-orang yang paham bola tuh yang benar-benar ngurus sepak bola gitu. Benar. Bukan hanya mungkin ada politiknya. Ada orang-orang yang paham soal bisnis, dia masuk ke komite bisnis bebas. Benar. Tapi harus ada orang-orang bola yang mengerti rule of the game, yang ngomongin soal proses bola dari A sampai Z. Dan itu nggak bisa gimana ya, nggak bisa orang yang, kalau gue ngerasa kayak gue punya jabatan di politik A dan gue di PSSI, itu nggak bisa gitu. Menurut gue udah orang yang emang fokus di bola, ngurus bola gitu. Iya, jadi emang udah di jalurnya. Dan BP, terus Popon dan Sipurus, menurut gue tuh orang-orang yang layak untuk memimpin untuk ada di PSSI gitu. Dia paham bola lokal gitu, udah saatnya lah mereka lah. Oke, mungkin kita tahan dulu komentar dari Bang Alip, makin seru ini perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Ganti. Ya, kembali lagi di Ruang Ganti. Ruang ya. Di nanti. Oke, kita masih bersama Bang Alip dan kawan-kawan. Kita masih akan berbincang-bincang seputar tentunya masih dengan pemilihan atau bursa transfer. Bukan. Bursa pemilihan.
bursa ketua umum PSSI. Bursa ketua umum Karena itu PSSI. yang paling penting lah. Karena itu yang paling penting sekarang nih sebelum kita fokus lagi ke liga lagi, lanjut lagi. Liga yang nggak jelas ya. Aduh. Yang ada degradasi itu kan. Waduh. Ya, Kita melanjutkan lagi. Mungkin tadi sedikit kita udah ngebahas 3 pemain ya, 3 pemain legend yang ikut mencalonkan diri. Dan satu lagi nih Bang, gue mau membahas salah satu nama yang memang legend juga kayaknya deh di PSSI. Iwan Budianto. Kan dia batal ikut. Iya, tapi kan waktu itu kan katanya mencalonkan, terus Jadi kalau tiba-tiba berubah. Kayak jadi- gimana tuh Bang maksudnya? jadi gini di PSSI itu gue bisa mencalonkan orang lain. Jadi kayak diajuin doang ya? Diajuin. Nanti berkasnya itu akan dipilih dikirim balik dalam kutip oleh si yang dicalonkan apa kalau bersedia atau enggak. Oh. Di situ itu tuh sama kayak kasusnya Lanyala tahun 2019. Dia diajukan oleh voters, gue nggak tahu siapa yang ngajuin, tapi dia memilih untuk tidak bersedia maju. Iya, per hari ini Per nih Bang hari ya. ini, Per ya. hari ini tadi dia maksudnya menyatakan bahwa minta dihapus tidak namanya bersedia ya. untuk karena dia ingin fokus ngurusin Arema yang ya lagi Lagi lah, iya lagi masalah gitu. ada mungkin persoalan lah Iya. ya yang mungkin tidak bisa diceritakan. Gaya betul. Ya asik banget Ya, deh. jadi memang sempat jadi rame karena Jadi rame sempet karena dia ngomong udah nggak mau berstatement, nih. gue gak mau nih. tapi Exco. tiba-tiba namanya ada. Tiba-tiba namanya Nah, ada tuh kemarin. tapi Berarti ada yang nyalonin tuh Bang ya kalau ada kayak yang gitu ya. mencalonkan Karena dia udah namanya. menyatakan dia tuh nggak mau. nggak mau gitu. Semakin seru aja. Kayak misalnya gue iseng nih, terus gue kayak gue pengen mengajukan nama A untuk maju ini bisa Nah. selama emang dia Iya memenuhi misalkan gitu. nih gue mau mencalonkan namanya Atta Halilintar, misalnya itu bisa, Bisa, tuh. Iya itu bisa. bisa. Cuma ntar resminya tuh belum tentu ya Bang. ya? Betul. Karena dia harus Melewati- mengisi form bersedia atau enggaknya itu loh. Oh itu dulu, terus habis itu baru ya administratif gitu-gitu. Ya. Nah, kalau udah menyerahkan ke komite pemilihan, baru namanya disahkan sebagai bakal calon. Setelah bakal calon itu akan dicek administrasinya lolos apa enggak. Ya. Itu salah satu yang dicek itu berapa lama dia berada di lingkup PSSI. Kalau nggak mencapai, setahu gue Exco tuh 3 tahun deh. Setahu gue, koreksi kalau gue salah. 3 tahun 3 di tahun sepak bola. Di sepak bola, di football family ya. Iya, Kalau iya. jadi perangkat pertandingan, kalau jadi wasit, apapun itu. CEO kayak gitu ya. Iya bebas. Nah itu jadi panjang tuh. Nah si IB itu salah satunya dicalonkan tapi dia nggak mau. Ya, Kabar terakhir per hari ini per hari Selasa. ini hari Selasa tanggal 17 Nah, dia Januari. Dia udah Udah statement kan tidak mau. Dia mau itu. Jadi gitu kawan-kawan semua yang mungkin kemarin bertanya-tanya di sosial Iya, media. kok ada nama Kok IB? ada nama IB nih, ada nama Pak IB gitu. Mm-mm. Tapi kalau misalkan kita bertanya-tanya nih, kita bertanya-tanya, banyak calon nih Bang yang mengajukan, maksudnya calon ketua umum ada 5, terus belasan dari Waketum, terus Exco juga puluhan. Kalau misalkan dari lu sendiri pendapat nih kira-kira kombinasi PSSI yang bagus nih menurut Wah lu? banyak banget coy, susah coy. Enggak, iya kita Waketum sama Waketum aja deh dulu. Ketum gue pengennya Pak Ete. Pak Ete, Terus Waketum gue pengen Ratu Tisa sih. Ratu Tisa itu kayaknya kombinasi Tisa. yang apik kayaknya. Ah. Kayaknya nih. Ratu Tisa gue pengen banget. Terus Exco sempet gue sebut tadi sih Bima Sinung satu. Terus Itu kedua- yang menurut lu harusnya masuk lah ya. Ada siapa sih bentar? Terus gue Sauki Suratno. Itu karena di grassroots-nya anak-anak grassroots tuh dia udah salah satu orang yang apa ya, yang digadang-gadang emang bagus nih kalau masuk ke PSSI gitu. Iya. Sauki. Si ini juga masuk ya Bang. Maksudnya kan Siapa? si komite pemilihan ini si apa Amir Burhanuddin juga mendaftarkan diri. Emang iya ya? Iya, Oh nih, iya. ada nih bakal calon anggota. Iya. Gimana tuh Bang? Menurut lu sendiri gimana tuh Bang? Dia milih diri sendiri. Iya. Gue harus masuk nih karena gue ada gitu. Karena gue ada Bener nih. juga ya. Iya gimana tuh? Terus nama-nama Iya. seperti kayak Gede Widiade. Jadi ada, ya orang-orang lama lah. Orang lama ya. Hasnur. Hasnur, ya. Man kalau dari gue pengen kalau Waketum tuh disalah pasti. Waketum Ratu Tisa Bisa. lah ya. Kalau wakil ketum, kalau Exco, ya tadi gue pengennya Sauki Suratno, terus Azrul, lupa gue. Azrul Ananda tuh menurut tuh cocok masuk. Dia apa sih sekarang? Di Persebaya, Persebaya dia nggak ya? ada, dia setahu gue cuma memegang saham di Persebaya, bukan presiden lagi karena dia Oh tadinya presiden ya? presiden, dia udah mundur. Gue pengennya itu Bagus tuh dia Bang. Ya bagus lah. Bagus ya. Lumayan Dia lah ya. vokal ke PSSI. Maksudnya gini,
Gue pengen kasih kesempatan ke orang-orang yang selama ini vokal ke PSSI, nih lo coba ada jadi exco gitu. Oh, jadi emang yang berani Yang bersuara, berani, yang berani heeh. bersuara ya. Jadi Jadi kalau Kaisang pun bisa atau daftar juga, gue pengen Kaisang masuk gitu. Tapi kan dia iya nggak sih. ada kan. Iya sih, benar. Terlepas apakah dia bisa, apakah dia Mampu atau enggak? ya kita buktikan Kan di belum itu dijalanin kan. kan Nah, Bang. makanya Jadi gue kita nggak pengen, pernah tahu. aja gitu orang-orang yang selama ini keras ke PSSI. Terus ada juga nih Effendi Saputra dari Karo kan. Oh iya, yang kemarin ya. Karo, ya. Masalahnya adalah kita tuh selama ini gedek sama exco yang punya jabatan di klub. Ya. Ya kan? Hah? Contoh karena misalnya kasus Arema kemarin Kanjuruhan, orang-orang kesel Budianto. karena ada karena Simon Budianto, terus berbagai kasus di bola itu PSSI dianggap tidak adil karena ada anggota exco yang dari klub juga. Dari klub. Kayak misalnya berarti ini ya Bang, Yoyok Sukawi gitu. Yoyok Sukawi. CEO PSIS. Iya, masalahnya adalah mampukah orang-orang yang mendaftarkan ini, contohnya Bima Sinung, kan CEO PSIM. Iya. Effendi itu kan orang Karo. Karo. Gede Widiade kan orang Persiba Balikpapan. Oh iya benar. Apakah mereka ini atau nama-nama yang belum gue sebut bisa nggak nih? Sama aja kayak yang sebelum-sebelumnya. Bisa nggak nih mereka tetap independen, maksudnya? Ya memisahkan itu. Memisahkan diri gitu. Kalau gue mikirnya bikin masalah sekalian aja di satu tak. Iya, Bahwa benar. kalau ada orang dari klub yang ini, dia harus melepaskan jabatan di klub. Misal satu. Yang kedua, kalau misalnya ada timpang tindih keputusan dan ada satu keputusan yang melibatkan klubnya, dia harus jauh-jauh, dia nggak boleh harus keluar dari lingkup itu lah ya. Kalau misalnya ngomongin soal, misalnya kalau ada kasus yang melibatkan PSIM misalnya, ya si Bima Sunung harus dibingkikan dulu, dia nggak boleh ikut campur. Jadi yang lain ya, ada yang mewakilinya. Ya karena susah kalau masih dicampurin ya Bang. Iya kan gue nggak mungkin menghukum atau mengurus merugikan gue sendiri. Iya. Lebih gitulah. Yayan Tumena, ada nama Yayan Tumena. Itu udah lama juga Bang ya? Iya, dari pemain kan dia. Oh, dari pemain. Bagus. Oke, sebenarnya masih ada yang pengen gue bahas sih, tapi udahlah, udah lewat. Kenapa ya? Yunus Nusi ada lagi Bang. Oke, mungkin kita lanjut lagi di episode selanjutnya. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa di like, subscribe, dan komentar. Oke. Kritik dan saran untuk temen ngobrol kita di tengah nih, siapa Doakan boleh. akan ada calon ketum mungkin di sini. Iya, mungkin ada calon ketum atau calon istri saya. Aduh, berat. Oke, itu saja. Sampai jumpa di ruang ganti episode selanjutnya. Sampai jumpa. Bang Alif, Oi, lu tahu nggak sih kalau misalkan tanggal 2 November kemarin Kominfo udah menghentikan siaran TV analog dan di beberapa wilayah Indonesia. terus gue kalau TV gimana? Kalau lu mau nonton TV tetap bisa sebenarnya, cuma sekarang siaran TV analog itu udah beralih ke TV digital. Jadi lu misalkan punya atau ketemu sanak saudara nih, lu kasih tahu nih kalau TV analog ini udah beralih nih ke digital. Bedanya emang apaan? Kalau bedanya dari TV analog dan juga TV digital, ya TV digital ini lebih bersih, lebih jernih, terus siarannya juga lebih banyak. Canggih. Jadi lu harus pakai Bang. Emang udah? Udah kalau gua. Serius gua. Aku belum nih. Berarti kalau misalkan itu lu harus beralih, dan kalau misalkan udah makin TV digital, jangan lupa saksikan Smile TV.